Ya, kitab Al-Quran turun jauh sebelum penelitian ilmiah dan canggih hadir. Namun, penelitian yang telah dibuktikan secara ilmiah dan dilakukan oleh seseorang ilmuwan ternyata telah lebih dulu tertulis di dalam Al-Quran. Bagaimana mungkin? Hal tersebut tentu saja dimungkinkan karena Al-Quran mengandung kebenaran. Sejumlah ilmuwan bahkan heran ketika mendapati penelitiannya telah ada dan dijelaskan di dalam Al-Quran. Berikut fenomena yang telah terbukti kebenarannya secara ilmiah dan sebelumnya telah dijelaskan di dalam Al-Quran. Yang pertama, bertemunya dua lautan. Adanya pertemuan dua lautan antara Samudra Atlantik dan Mediterania. Namun kedua aliran air dari keduanya tidak bercampur satu sama lain. Seorang oceanografer berkebangsaan Prancis menemukan dua laut tersebut. Menurutnya, fenomena tersebut seperti ada dinding yang membatasi kedua aliran air tersebut sehingga tidak tercampur. Seorang muslim pun menjelaskan kepada dia bahwa hal tersebut telah dijelaskan dalam Al-Quran. Dia membiarkan dua lautan mengalir yang keduanya kemudian bertemu. Antara keduanya ada batas yang tidak dilampaui masing-masing. QS Ar-Rahman ayat 19-20. Dan yang kedua, api di dasar lautan. Api di dasar lautan tersebut ditemukan oleh ahli geologi Rusia dan ilmuwan Rusia. Mereka menemukannya ketika meneliti kerak bumi dan patahnya di dasar lautan lepas pantai Miami. Fenomena tersebut seperti lava cair yang disertai abu vulkanik seperti gunung berapi di daratan yang memiliki suhu sampai 231 derajat. Namun suhu tersebut tidak cukup untuk memanaskan air yang berada di atasnya. Begitu juga semua air yang berada di atasnya tidak mampu memadamkan api panas tersebut yang sangat luar biasa. Kejadian tersebut sudah tertulis dalam Al-Quran, yaitu demi Buki Sinai dan kitab yang tertulis pada selembaran yang terbuka, dan demi Baitul Ma'mur atau Ka'bah, dan demi langit yang ditinggalkan, dan demi laut yang didasarkan api, QS At-Tur. Dan yang ketiga, penciptaan berpasang-pasangan. Seseorang ilmuwan Inggris mengungkapkan bahwa materi diciptakan secara berpasang-pasangan. Penemuan tersebut menyebutkan bahwa seluruh benda yang berada di alam semesta ini, bahkan sampai partikel sekecil, juga memiliki pasangan. Hal tersebut ternyata sudah dijelaskan di dalam Al-Quran yang berbunyi, dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah. QS Az-Zariyat 49. Kemudian yang keempat, jenis kelamin bayi. Hasil penelitian pada abad ke-20 dalam ilmuwan genetika memaparkan bahwa penentuan jenis kelamin bayi ditentukan oleh sperma pria. Dalam sperma tersebut terdapat dua kromosom, yaitu kromosom X yang isinya berupa sifat-sifat kewanitaan dan kromosom Y yang isinya sifat kelaki-lakian. Dalam sel telur wanita hanya mengandung kromosom X, maka jenis kelamin bayi ditentukan oleh sperma yang membuahi dan mengandung kromosom X dan Y. Sebelum penemuan tersebut, banyak orang mengira bahwa jenis kelamin berasal dari wanita. Terkait jenis kelamin bayi sudah dijelaskan di dalam Al-Quran yang menyebutkan dialah yang menciptakan berpasang-pasangan pria dan wanita dari air mani apabila dipancarkan. QS An-Najm ayat 45-46. Kemudian yang kelima, jasad Fir'aun yang masih utuh. Presiden Prancis menawarkan bantuan kepada kerajaan Mesir pada tahun 1975 untuk mempelajari, meneliti, dan menelisik mumi Fir'aun atau Ramses II yang sangat terkenal. Fir'aun yang dimaksud adalah Fir'aun yang hidup pada masa Nabi Musa alaihissalam. Fir'aun tersebut tenggelam di Laut Merah ketika mengejar Nabi Musa alaihissalam. Penelitian tersebut dipimpin oleh Prof. Monica berhasil mengungkapkan bahwa terdapat sisa garam yang masih melekat pada jasad Fir'aun. Hal ini telah dijelaskan dalam Al-Quran yang berbunyi, maka hari ini kami biarkan engkau, hai Fir'aun, terlepas dari badanmu yang tidak bernyawa di tengah laut, untuk menjadi tanda bagi orang-orang setelahmu, supaya mereka mengambil pelajaran. Dan ingatlah, sesungguhnya kebanyakan manusia lengah terhadap tanda-tanda kekuasaan kami. Dan yang keenam, dasar laut. Kedalaman air laut yang kira-kira 200 meter hampir tidak ditemukan cahaya.
Bahkan dengan kedalaman 1 km atau lebih dipastikan cahaya tidak bisa tembus ke dalam. Hal tersebut diketahui setelah dilakukan penelitian dengan menggunakan alat modern yang bisa menyelam paling dalam di dalam samudra. Hal ini telah dijelaskan dalam Al-Quran yang berbunyi, atau seperti gelap gulita di lautan yang dalam, yang diliputi oleh ombak, yang di atasnya ombak pula atasnya lagi awan. Gelap gulita yang bertindih-tindih, apabila dia mengeluarkan tangannya, tiadalah dia dapat melihatnya, dan barang siapa tiada beri cahaya petunjuk, boleh Allah dia tidak mempunyai sedikit pun. Guys, An-Nur. Dan yang ketujuh, siklus air. Proses terjadinya hujan melewati beberapa tahapan. Air yang berberal di permukaan bumi menguap ketika terkena sinar matahari. Uap tersebut akan naik ke udara dan kemudian menggumpal dan membentuk awan. Awan tersebut bisa dibawa kemana saja oleh angin sesuai kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kandungan air dalam awan telah jatuh, hujan pun turun dan nantinya air tersebut akan kembali ke lautan. Hal tersebut sudah ada di dalam Al-Quran yang berbunyi, Allah dialah yang mengirimkan angin, lalu angin itu menggerakkan awan dan Allah membentangkannya di langit menurut yang dikehendakinya dan menjadikannya bergumpal-gumpal. Kamu melihatnya keluar dari celah-celahnya. Maka apabila hujan tersebut turun mengenai hamba-hambanya yang dikehendakinya, kemudian mereka menjadi gembira. Yang kedelapan, tumbuhan bertasbih. Penelitian dilakukan oleh tim ilmuwan yang berasal dari Amerika Serikat. Penelitian tersebut merekam dan menyimpan suara ultrasonik yang berasal dari tumbuhan, kemudian diubah menjadi gelombang elektrik optik yang bisa ditampilkan di layar monitor dalam bentuk garis. Ternyata garis-garis tersebut membentuk lafaz Allah yang di belakangnya diketahui bahwa hal tersebut adalah kalimat tasbih. Fenomena tersebut ternyata telah dijelaskan di dalam Al-Quran yang berbunyi, dan tak ada sesuatu pun melainkan bertasbih dengan memujinya. Tetapi kamu sekalian tidak mengerti tasbih mereka. Sesungguhnya dia adalah maha penyantun lagi maha penyayang. Yang kesembilan, ciri khas setiap manusia adalah sidik jari. Salah satu bagian tubuh manusia yang bisa digunakan untuk sebagai acuan identifikasi adalah sidik jari. Karena sidik jari manusia adalah ciri khas setiap orang. Bahkan sidik jari adalah metode yang digunakan dalam penyidikan. Ternyata hal tersebut telah dijelaskan di dalam Al-Quran yang berbunyi, apakah manusia mengira bahwa kami tidak akan mengumpulkan kembali tulang belulangnya? Bahkan kami mampu menyusun kembali jari jemarinya dengan sempurna. QS Qiyamah 3-4. Yang ke-10, garis edar tata surya. Ahli astronomi mengungkapkan bahwa matahari bergerak dengan kecepatan hingga 720.000 km per jam ke arah bintang Vega. Tentu pergerakan tersebut sangatlah cepat. Bukan hanya matahari, semua planet, satelit dalam sistem gravitasi matahari juga menempuh jarak yang sama, bahkan juga bintang. Perihal garis edar tata surya ternyata telah dijelaskan di Al-Quran yang berbunyi, matahari berjalan di tempat peredarannya. Demikianlah ketetapan yang maha perkasa lagi maha mengetahui. Telah kami tetapkan manzilah, sehingga setelah dia sampai ke manzilah yang terakhir, kembalilah ia sebagai bentuk tanda yang tua. Tidaklah mungkin matahari mendapatkan bulan dan malam pun tidak dapat mendahului siang, dan masing-masing berada pada garis edarnya. QS Yasin 38-40. Nah, itulah ke-10 kebenaran Al-Quran yang juga telah dibuktikan oleh penelitian-penelitian ilmiah. Para ilmuwan pun takjub dengan penemuan tersebut. Semoga bermanfaat dan terima kasih.